Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan berbicara tentang mempercepat kinerja Windows dengan cara mematikan atau mendisable fitur pre-install. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tekan F9, ketik services, klik view local services. Ini ada services lokal, kemudian fitur dari Windows yang dalam status running dan tidak running di sini. Ke startup tab-nya ada yang manual, disable, kemudian automatic, ada yang manual trigger. Kita akan mencoba matikan ya. Ada 15 fitur standar yang di pre-install yang sebenarnya kita tidak membutuhkannya pada saat Windows running. Yang pertama adalah all join router service, tapi fitur ini hanya ada di Windows 10 dan 11 karena Windows saya Windows 8 tidak ada. Fitur ini berfungsi untuk mengoneksikan device elektronika di rumah atau di kantor dengan komputer kita, seperti freezer gitu ya, televisi. Kemudian yang kedua adalah BitLocker. Nah, ini yang BitLocker ini ya, BitLocker drive. Jadi ini bisa kita matikan. Yang di sini kan sudah ada manual nih, karena fitur ini dipakai untuk internet communication sebenarnya. Cara mematikannya di sini di pilihannya ada 4. Yang pertama ada automatic, dalam kurung delayed start ya. Kemudian yang kedua adalah automatic, yang ketiga manual, kemudian ada yang keempat adalah disable. Bisa kita langsung klik disable. Kemudian fitur yang selanjutnya yang ketiga adalah connected user and telemetry, yang fungsinya adalah customer complaint communication ya, connected user. Ini sama juga ya. Ini tidak ada di fitur Windows 8, adanya di fitur Windows 10 dan 11. Kemudian yang nomor 4, distributed line tracking clients. Ini fungsinya adalah helpdesk. Helpdesk untuk maintain links between NTFS file within a computer or across computer in a network. Jadi ini fiturnya adalah helpdesk untuk komputer-komputer yang terkoneksi dalam jaringan. Ini running, sebenarnya tidak butuh. Tapi komputer saya sekarang sedang connect dengan komputer dari cafe, jadi bisa di disable agar Windowsnya kinerja cepat. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 5 adalah download Maps Manager. Jadi download Maps Manager ini adalah fitur bawaan dari Windows atau Microsoft tentang maps atau peta yang ada. Jadi kalau kita tidak membutuhkannya, kita bisa mematikannya. Tapi komputer Windows saya tidak ada juga. Kita lihat tidak ada. Yang keenam adalah fax. Kalau komputer kita terkoneksi terhadap fax, maka kita membutuhkannya. Tapi kalau tidak, kita bisa mematikannya ya, di fitur disable di sini. Kemudian yang selanjutnya nomor 7 adalah internet connection sharing. Internet connection sharing. Nah ini dia. Nah ini pengertiannya di sini adalah provide network address translation, addressing, name resolution and or intrusion prevention services for a home or small office network. Status di komputer saya running. Ini bisa kita matikan ya, karena ini kalau komputer kita terkoneksi dengan jaringan rumah atau jaringan
kantor, bisa di disable di sini. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 8 adalah net logon. Net logon. Nah, ini dia. Net logon. Maintain a secure channel between this computer and the domain controller. Ini fitur penyedia jika komputer kita terkoneksi dengan jaringan networking ya. Ini bisa kita matikan. Pilihannya sudah manual di sini, bisa di disable. Selanjutnya yang nomor 9 adalah print spooler. Nah, ini dia. Kalau komputer kita secara terus-menerus terkoneksi dengan printer, maka fitur ini kita butuhkan. Atau kalau komputer kita memang adalah komputer kantor ya, butuh dia. This service spools print jobs and handles interaction with the printer. Maka ini bisa kita matikan karena komputer ini adalah komputer personal yang tidak connect dengan printer sebenarnya. Langsung di disable di sini. Selanjutnya yang nomor 10 adalah parental control. Parental control tapi di sini tidak ada ya. Parental control itu fungsinya kalau komputer kita berikan pada anak-anak. Jadi kita bisa menghidupkannya. Tapi kalau komputer ini kita pakai oleh orang-orang dewasa ya, parental control ini kita matikan fiturnya. Kemudian nomor 11 adalah remote registry. Ini dia. Jadi pengertian dari remote registry adalah enable remote user to modify registry setting on this computer. Jadi komputer lain atau komputer induk itu bisa merubah registry dari komputer kita. Yang ini sudah di disable, itu bawaan karena komputer ini komputer personalnya. Nomor selanjutnya yang nomor 12 adalah TCP strip IP. Ini dia TCP IP Net BIOS Helper. Nah, pengertiannya ini provide support for the Net BIOS over TCP or IP services and Net BIOS name reference for client on the network. Ini kalau komputer kita dikendalikan oleh jaringan lain atau komputer induk, kemudian kalau ada kerusakan bisa dibantu oleh komputer induk untuk diperbaiki BIOSnya. Ini bisa di disable karena komputer ini adalah komputer mandiri yang tidak koneksi terhadap jaringan komputer lain atau komputer induk. Kemudian yang nomor 13 adalah touch keypad. Ini dia, touch keypad. Nah, ini dia. Enable touch keyboard and handwriting panel, pen and ink functionality. Ini dipakai untuk komputer tablet atau komputer kita kalau fitur keyboardnya atau kita membutuhkan untuk koneksi terhadap pen, panel pen and ink functionality, fitur untuk menggambar itu kita butuh. Kalau tidak, bisa kita matikan ya, disable di sini. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 14 adalah Windows Error Reporting Services. Windows Error Reporting Services. Ini fitur bawaan dari Windows. Allows error to be reported when program stop working or responding and allow existing solution to be delivered. Yang secara otomatis dia akan membuat pilihan pada user pengguna, pada kita untuk melaporkan jika windownya error atau menggeraknya error. Ini bisa langsung kita matikan ya, kecuali kalau kita membutuhkannya untuk melaporkan error pada Windows kita ya. Ini bisa disable di sini. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah nomor 15, Windows Query Acquisition. Windows Query Acquisition itu hanya ada di Windows 10 dan Windows 11 yang fungsinya adalah
jika terkoneksi terhadap scanner atau kamera, yang kameranya itu kalau ini kan ada kamera, ini kamera yang integral terhadap komputer nih, maka ya jangan dimatikan. Kalau tidak butuh, kita tidak mengoneksi terhadap kamera atau scanner ya tidak usah. Yang mudah-mudahan juga bisa mempercepat kalau kita mematikan fitur-fitur 15 tadi, ya, mempercepat kinerja dari Windows kita ya. Yang khususnya untuk Windows 10 dan 11 yang perlu kita pastikan adalah pertama-tama adalah status dan startup type di sini ya. Yang perlu diwaspadai jika di sini berbunyi ya, startup type-nya automatic. Ini biasanya ya. Kalau ini ya seperti ini, Canon inkjet printer. Ini sebenarnya kan tidak dibutuhkan karena komputer saya sekarang ini tidak connect terhadap komputer, terhadap Canon printer ya. Ya dulu ketika saya menginstall printer scannernya dari Canon, ini ada fungsinya. Sekarang komputer dan printer dan scannernya tidak connect lagi, maka tidak butuh, bisa dimatikan di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.